Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta keturunan. Kali ini channel kami akan mengulas tentang Mbah Asnawi Caringin, wali sekaligus jawara sakti dari Banten. Mbah Asnawi atau nama panggilan dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi, ia adalah seorang wali dan seorang pendekar atau jawara sakti yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Beliau dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Beliau mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Kiai Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Dari pihak ayah, nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari nasab ibu, beliau bersambung ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, beliau sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana, beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia semisal Mbah Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, beliau juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tamar, ulama Banten yang bermukim di Mekah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Syekh Nawawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870. Beliau mengamalkan dan menyebarkan ilmunya dan mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Al-Kisah, ketika Gunung Krakatau meletus, beliau beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Murui Menes. Sayang, seluruh pesantrennya di Kampung Caringin hancur lebur. Ketika beliau kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, beliau membangun ulang pondok pesantren miliknya. Mbah Asnawi mendirikan satu buah masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar, juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon, kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Mbah Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya, kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah beliau berdoa kepada Allah, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri hingga sekarang. Pada tahun 1925, beliau mengarahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, beliau dan keluarganya dipenjara pemerintahan kolonial Belanda. Mula-mula di penjara Tanah Abang, Jakarta, kemudian dipindah ke Cianjur. Selama di pengasingan, beliau tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya, Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya Kiai Ahmad Khatib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu atau Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangan terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, beliau meminta dua orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Mosleh dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930, berdirilah Madrasah Masyarqul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun berikutnya, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara.
Kemudian pada tahun 1937 beliau wafat. Jenazahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah Mbah Asnawi Caringin, wali sekaligus jawara sakti dari Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.